Kita hidup di akhir zaman, zaman yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada beliau, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an aqa'a fihi." Orang-orang banyak yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan. Adapun aku, kata Hudzaifah bin Yaman, aku justru bertanya tentang keburukan-keburukan karena aku khawatir aku terjatuh dalam keburukan tersebut. Jadi beliau bertanya tentang fitnah-fitnah akhir zaman, keburukan-keburukan yang akan muncul, supaya ketika beliau bertemu dengan zaman tersebut, beliau tidak terfitnah, beliau tidak hanyut dalam syubhat. Dan yang namanya syubhat, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang terkena syubhat, dia terjangkiti penyakit di dalam hatinya dan dia tidak merasa hatinya sedang dijangkiti oleh penyakit syubhat. Ini yang menjadikan penyakit syubhat ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Penyakit jasmani bisa didiagnosis, bisa diketahui, bahkan bisa terlihat secara zahir. Namun penyakit syubhat yang menimpa batin, maka seseorang bahkan tidak menyadari dirinya sedang mengalami penyakit dalam hatinya. Bahkan orang-orang yang hanyut dalam kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka sudah mati padahal mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwasanya hati mereka telah mati, na'udzubillah. Maka para ulama salaf mengatakan, al-qulubu dha'ifah wa syubuhatu khattafah. Hati-hati kita ini amatlah lemah, sangat lemah, sangat mudah diperdaya oleh syaitan, oleh bisikan-bisikan syaitan. Terlebih kita sering menolak kebenaran atau tidak mau menerima kebenaran karena kebenaran itu bertentangan atau berlawanan dengan hawa nafsu kita. Hati-hati kita ini lemah, sementara syubhat itu sangat keras menyambar. Maka di antara yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah bin Yaman tentang datangnya suatu zaman, fihi du'atun ila abwabi jahannam. Di zaman tersebut akan bermunculan para dai-dai yang menyuruh ke neraka jahannam. Dia justru mengajak manusia ke neraka jahannam, padahal mereka adalah dikenal sebagai dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. In ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Kalau manusia, orang-orang yang tidak berilmu, tidak ada cahaya Al-Quran dan As-Sunnah di dalam qalbunya, maka dia dengan mudah mempercayai para da'i tersebut. Dia mengikuti seruan mereka. Kata Rasulullah SAW, qadhafuhu fiha. Justru mereka dilemparkan dan dicampakkan ke dalam api neraka akibat seruan du'at ila abwabi jahannam, para da'i yang mengajak kepada pintu neraka, na'udzubillah. Dan di zaman ini kita berada di zaman tersebut. Kita berada di zaman tersebut di mana sesuatu yang hak banyak manusia menganggapnya batil, dan sesuatu yang batil justru dianggap sebagai sesuatu yang hak. Maka di sini kita butuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu adalah cahaya ilmu, cahaya ilmu. Kemudian kita butuh selalu bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang bisa membolak-balikkan hati, hanya Dia yang bisa memberikan kepada hati itu petunjuk kepada yang hak, taufik. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewajibkan kita setiap hari minimal 17 kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Setiap saat kita butuh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyat dan saking berbahayanya fitnah syubhat. Begitu samar